sejarah gereja. Kembali lagi saya mesti mengingatkan agar jangan panas ya teman-teman ya. Ini hanya sejarah. Suara kau jelas ya? Jelas sekali. Jadi kitab kita tuh dikanonkan pada saat Konsili Kartago tahun 393 sampai tahun 397 di Afrika. Kartago, Ya, iya. dikanonkan di Kartago, Afrika, karena itu daerah yang aman dari konflik. Konflik di Roma, konflik di Yerusalem, konflik di Konstantinopel. Nah, satu keanehan, kenapa kitab kita sudah dikanonkan, Gereja Roma mengkanonkan setelah tahun 397. Tadi aku bilang tahun 405, betul kan? 405. Kita udah pakem nih tahun 397. Tapi tahun 405 Gereja Roma itu menerjemahkan teks berbahasa Latin yang sumbernya itu tidak diketahui. Ya, aku punya buku Gereja Purba, judulnya Early Christianity. Di situ tertulis yang nerjemah kata ini kan namanya Santo Jerome atau namanya Hieronymus. Tahun 400 berapa tadi, Bang? Eusebius Hieronymus. Kenapa? 400 berapa? Tahun 400 berapa itu? 405. 405 Santo Jerome. Ya. Jadi ya, Santo Jerome ini adalah asisten dari Paus Damasus. Asisten dari Paus Damasus. Entah kenapa Paus ini suka sama si Jerome karena orangnya gigih gitu ya. Bukan suka, tanda kutip. Memang karena orangnya rajin. Nah, Jerome ini diberi kebijakan khusus bahwa dia boleh mengambil salinan-salinan naskah Perjanjian Lama supaya dia bisa terjemahin ke dalam bahasa Latin, karena waktu itu Gereja Roma punya permasalahan. Ya, waktu itu Gereja Roma udah punya Perjanjian Lama yang namanya Vulgata, tapi namanya Vetus Latina. Vetus Latina. Vetus Latina. Ya. Ya, Vetus Latina. Jadi Vulgata yang pertama itu namanya Vetus Latina, yang tidak pernah diketahui ini siapa yang terjemahkan. Ini beredar gitu aja. Jadi kata Vetus itu artinya adalah kalau nggak salah, artinya kalau nggak salah sembrono, kalau nggak salah ya, karena itu bahasa slang, bahasa gaul gitu loh, bukan bahasa baku. Nah, karena ada permasalahan ini, maka Sang Paus itu minta si Jerome untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi Jerome ini sempat belajar dari rabinik-rabinik yang ada di Yerusalem. Rabinik-rabinik yang ada di Yerusalem. Dia dari Roma keliling dan dia menerjemahkan teks ini kurang begitu jelas sumbernya dari mana sebetulnya. Nah, di dalam buku yang aku bilang Early Christianity itu ditulis bahwa Jerome mengambil, kemungkinan besar Jerome mengambil dari teksnya Symmachus. Symmachus ini orang Ebionit. Nah, tadi aku udah bilang orang-orang Kristen pada zaman itu sudah pakem pakai Septuaginta, tapi orang-orang Farisi dan Saduki abal-abal ini merubah kanonnya, sudah mulai pelan-pelan merubah kanonnya, karena waktu itu sudah abad keempat, sekitar tahun 390-an, maka Jerome kemungkinan besar ngambil dari orang Ebionit, yang dimana orang-orang Ebionit waktu itu sudah tidak memakai kanon asli lagi, bukan asli yang diterjemahkan 72 bidadari, 72 rabi, tapi diterjemahkan oleh seorang yang namanya Symmachus. Tulisannya Symmachus, Symmachus. Ya, Symmachus ini seorang Ebionit. Nah, hal ini yang mengakibatkan ada selisih jumlah kanon antara Septuaginta dengan Vulgata, gitu. Septuaginta ada 4 Makabe, tapi kalau Vulgata cuma 2. Itu dia masalahnya di situ, Amang. Oh, iya. DGS pernah tersinggung gara-gara saya pernah bilang Septuaginta palsu gitu. Ya, DGS sama si Joseph Albert dan kawan-kawan.
Ya memang karena waktu itu orang-orang Yahudi itu membuat Septuaginta 3 versi. Ya, ada versinya Onkelos atau Aquila of Sinope, ada versinya Theodosian. Theodosian. Theodosian ini yang nanti dipakai sama orang dari gereja Nestorian yang namanya sebentar. Nama teksnya adalah Pesita. Ya. Dan Pesita, Simakus. ya, Pesita. Simakus itu adalah Simakus itu adalah Ebionit yang dipakai jadi Vulgata. Nah, itu kenapa jumlah Vulgata sama Septuaginta berbeda. Ya. Nestorian kan dari gereja Alexandria itu kan, Ya. yang tidak menerima Pesita dipakai di gereja Syria juga. Iya. Pesita dipakai di gereja Syria. Jadi perjanjian barunya Iya. nggak masalah kita pakai. Tapi perjanjian lamanya Iya. punya masalah, ada sedikit masalah. Di situ masalahnya, perjanjian lama ini masalahnya. Kalau perjanjian baru kan nggak ada masalah kita, 27 kitab itu. Oke, terima kasih. Gimana Om Lanjut, Burhan? teman-teman. Om Burhan masih bersedia untuk menjawab segala pertanyaan yang ada karena kita punya Lanjut, Bang Siato lanjut. ini. Mungkin Bang Siato mau bertanya. Halo, selamat malam Abangku. Malam. Oke, ada yang mau disampaikan Bang atau ditanyakan, silakan Bang. Enggak, saya mau bertanya tapi enggak menjurus kemana-mana ya. Jadi cuman pure bertanya. Setelah itu saya turun. Bang Ultra, saya tuh agak bingung ya. Saya kan sempat baca Dead Sea Scroll itu yang kitab Yesaya. Nah, salah satunya yang tadi disinggung itu Yesaya 9 ayat 6 ya, yang tentang yang ada everlasting father itu ya. Ini saya nanya pendapat aja sih sebetulnya. Karena Dead Sea Scroll ini isinya itu sama kayak yang Masoret, ada everlasting father. Boleh koreksi kalau saya salah. Ini kan Dead Sea Scroll ini dengan Septuaginta kan berasal dari kira-kira zaman yang sama. Kenapa bisa ada perbedaan itu ya? Nah, itu aja sih. Dead Sea Scroll, ya Bro. Dead Sea Scroll itu bukan kitab yang dipakai di Bait Allah. Bahkan orang-orang Yahudi Rabbinik sekarang pun, Yahudi abal-abal itu tidak pernah tahu kitab ini dipakai sama siapa. Mereka berspekulasi kitab ini dipakai sama orang-orang dari kaum Eseni, kaum-kaum yang mengasingkan diri ke mana, ke gua-gua, ke mana, ke padang belantara gitu. Tapi itu cuma spekulasinya mereka doang gitu ya. Jadi kalau ada teks yang mirip sama Masoret, Dead Sea Scroll itu juga banyak juga yang mirip sama Septuaginta. Ya misalnya Yesaya 7 ayat 14. Nah tapi permasalahannya, kitab ini kita nggak pernah tahu ini kitab siapa yang make sebetulnya. Katanya aja abad 2 sebelum Masehi. Tapi kalau kita tanya sama orang Yahudi, mereka pakai nggak? Mereka nggak tahu. Bahkan di dalamnya itu ada Deuterokanonikanya bahasa Yunani. Dead Sea Scroll sendiri itu bahasanya Aram ya, Aramaik kan. Nah, kalau orang-orang Yahudi tadi udah saya bilang, spirit mereka adalah spirit antikris. Spirit antikris. Karena kenapa dari sekian banyak teks-teksnya Dead Sea Scroll ya, ayat-ayat yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus itu hilang. Teman-teman kalau buka itu bisa di dssonline.org ya. Di situ kelihatan ada tulisan-tulisannya, ada fragmennya. Itu hilang. Gitu nggak? Bahkan sepertinya ada coretan
Kita nggak tahu mana yang asli. Karena kejadian-kejadian kayak gini, ya ini boleh percaya boleh enggak. Boleh percaya boleh enggak. Karena kejadian-kejadian kayak gini, orang-orang Israel ini sering melakukan penipuan. Contohnya, ada kolektor di Israel yang namanya Oded Golan. Oded Golan ini seorang profesor, orang kaya, miliarder. Dia selalu mengumpulkan segala macam yang berbau-bau tentang kekristenan. Tapi ternyata dia dipenjara gara-gara dia memalsukan barang-barang temuannya itu dan memusnahkan barang-barang yang dia beli. Tujuannya apa? Berarti tujuannya untuk mengaburkan sejarah kan? Nah, sama seperti kasusnya Dead Sea Scroll. Israel itu sudah dari tahun berapa coba dipercayakan firman sama Tuhan, punya kitab suci segala macam, tapi terus teks-teks yang dari zaman Musa atau dari zamannya Yesaya kemana semua? Nggak ada, lenyap. Kok malah muncul teks yang namanya Dead Sea Scroll, tapi nggak diketahui siapa yang nulis, siapa yang make, ini orang apa, seolah-olah orang Israel ini nggak tahu apa-apa tentang bangsanya sendiri. Meskipun mereka terbuang, ya, tapi kan katanya mereka punya tradisi lisan, tadi namanya Mishnah gitu kan. Kenapa nggak mereka punya spekulasi, oh ini orang apa, ini orang apa? Kok seolah-olah giliran ada temuan yang mendoifkan iman Kristen, menjelekkan iman Kristen, ada, tapi kalau giliran yang menguntungkan iman Kristen, ini dihancurkan, dibuang, gitu loh. Kayak perjanjian lama, kayak perjanjian baru, kayak gereja-gereja kuno. Kenapa mereka nggak nunjukin gitu? Kenapa mereka nggak ngomong bahwa Masjidil Aqsa yang sekarang yang dibangun sama orang Islam itu juga bekas gereja? Kenapa mereka nggak berani ngomong? Jadi jawaban saya, ini ada unsur pengelabuan publik dari orang-orang Israel sendiri. Karena Dead Sea Scroll ini tidak pernah diketahui siapa pemakainya dan siapa yang buat, gitu. Sama seperti Masoret. Orang Yahudi nggak pernah ngomong, ini loh keluarga Masoret tinggal di sini, gitu. Ya kan? Tiba-tiba aja ada, dan tiba-tiba aja kita percaya kan? Padahal itu cuma bikinan satu keluarga, yang keluarga ini juga bukan orang Lewi, dia juga bukan orang Bait Allah, dan dia juga bukan orang Yahudi yang benar, gitu. Kira-kira gitu, Bang. Jadi amannya itu saya bilang kalau Dead Sea Scroll itu memang teksnya memang belum jelas ya, Belum pemakainya dan memang pembuatnya dan pemakainya. Iya, belum jelas. Oke, makasih, itu pengetahuan baru buat saya. Bah, tapi host, saya boleh ada klarifikasi sedikit nggak, host? Well, Bang try sekalian ya. Tadi kan Bang Lemban itu nanya kan, apakah Nestorius itu dari Alexandria. Nah, kebetulan saya salah satu orang yang belajar di ya yang sebelah lah. Oke lah, kita nggak usah dari Alexandria lah. Nestorius itu memang belajar dia dari sekolah di Alexandria, tapi yang mengutuk, yang menganatema Nestorius itu justru adalah patriark dari Alexandria, yaitu Santo Cyril Santo Cyril dari Alexandria, dan itu memang musuhnya Nestorius. Nah, itu aja sih, sampai situ aja. Makasih. Saya izin turun ya. Nanti kalau ada ini saya naik lagi mau bertanya. Oke, terima kasih untuk abang siapa. Ya, terima kasih.